Nah, hari ini kita akan belajar tentang ya apa itu Pancasila dan bagaimana dalam konteks sekarang. Konteks kebangsaan sekarang itu kayak apa gitu kan. Indonesia sekarang gitulah, seperti apa. Dan itu nanti besok dengan Profesor Amin Abdullah akan melihat connection ya, titik temu antara yang kemarin lokalitas itu, filosofi Yogyakarta, keistimewaan Jogja dengan Pancasila dan kebangsaan. Ini bagaimana nanti dalam pendidikan. Jadi begitu Pak Agus. Terima kasih banyak sekali lagi sudah rauh dan bisa memperkaya para peserta. Saya persilahkan Pak Agus, mari. Terima kasih Bu Elga yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati juga. Ini kesempatan saya sangat berharga bisa hadir dan kita bisa bertemu. Saya juga ingin belajar bersama nanti. Jadi mohon izin ini sambil bertukar pikiran saya menyampaikan slide untuk membantu agar mungkin ada sedikit visual gitu. Nah, topik yang akan coba saya bawakan adalah tentang hubungan Pancasila dan isu keberagaman, karena ini menjadi isu kunci yang saya kira nanti tadi sudah disampaikan mungkin di intro, dan spirit kuliah ini menurut saya kok sangat menantang, karena sebenarnya juga tantangan yang kita hadapi tidak unik gitu. Banyak negara, masyarakat lain menghadapi, jadi bagaimana menjaga persatuan dalam keberagaman dan menjaga keberagaman dalam persatuan, dan Pancasila itu sangat fasih sebenarnya, eloquent dalam menjawab ini. Ini ide yang sangat beautiful ya, cantik gitu, tapi nanti akan kita lihat. Saya juga ingin tahu pendapat Bapak Ibu tentang ini. Nah, tadi saya kira intro dari Bu Elga mencoba memperkenalkan misalnya di dalam dunia ilmu pengetahuan itu ada perdebatan antara bagaimana kekuatan-kekuatan lokal, komunitarian berhubungan nanti dengan ide-ide universal ya, yang juga kita kenali karena Indonesia juga menjadi masyarakat internasional gitu. Nah, bagaimana mengelola persatuan dan keragaman ini yang memang menjadi tantangan menarik sampai hari ini. Nah, saya mungkin akan memulai dari satu uraian sedikit. Mohon maaf ini kalau agak lecturing, tapi saya kira barangkali nanti bermanfaat untuk mengenali Pancasila dengan lebih baik. Ya. Jadi dari sejarahnya apa sebenarnya yang bisa kita baca. Pertama-tama Pancasila ini merupakan ideologi persatuan. Ide awalnya kita tahu spiritnya adalah untuk mempersatukan bangsa, mengembangkan sistem kerjasama di antara orang-orang yang berbeda. Kita tahu sejarahnya, Indonesia itu memang unik, jadi kelahiran Pancasila sendiri juga sangat menarik. Itu terjadi background-nya kan dalam sidang BPUPK, Bapak Ibu saya kira sangat familiar dengan ini. Ketuanya Pak Rajiman Weddio Diningrat, itu Dr. Rajiman, mengajukan pertanyaan yang unik gitu ya, yang sebenarnya tidak ada duanya. Nanti di negara lain menghadapi problem yang sama, tapi pertanyaannya berbeda. Saya akan menunjukkan itu. Jadi Pak Rajiman bertanya, kalau mau membentuk negara, apa dasar dari negara yang kita bentuk? Nah, kalau seorang ketua rapat atau ketua sidang membuat agenda setting itu, tentu saja seluruh peserta akan memusatkan perhatian pada itu biasanya. Tidak ada yang bertanya, loh, kenapa kok pertanyaannya kayak gitu, misalnya gitu ya. Nah, kata sejarawan UI, teman saya, sebenarnya pertanyaan itu diusulkan Soekarno sebelumnya gitu. Jadi dia juga mungkin paling siap menjawab ini. Tapi yang menarik nanti adalah melihat nilai di balik Pancasila ini. Nanti akan coba kita diskusikan. Tapi hal yang jelas memang Pancasila mengakui dan menerima keberagaman itu sebagai fakta permanen dalam istilah modern. Jadi fakta permanen artinya dari dulu ada, sekarang ada, dan besok akan ada yang namanya kemajemukan itu. Kalau orang filsafat
memberi penjelasan mengapa kok pluralisme menjadi fakta permanen. Jawabannya karena manusia memiliki burden of reason, jadi beban nalar untuk mencerna kebenaran dari setiap orang itu berbeda-beda. Saya sering memberi ilustrasi dalam hal ini, misalnya kalau kita mengajar di kelas itu, kita tahu kalau ada siswa atau mahasiswa malamnya belajar, membaca, paginya sarapan cukup, lalu cukup istirahat, nanti mungkin berbeda dengan mahasiswa yang malamnya begadang, lalu paginya mendapat masalah dengan keluarga atau dengan teman atau apa, biasanya belum datang, gitu. Jadi apa, kalau keluar dari kelas itu apa yang kamu tangkap tadi? Pertanyaannya mesti berbeda-beda. Itu dalam satu kelas. Kita membayangkan misalnya dalam satu komunitas besar seperti negara bangsa ya. Jadi burden of reason kira-kira mungkin ini jawab penjelasan sederhana ya. Kapasitas kita untuk menerima, mencerna kebenaran itu berbeda-beda. Informasi terutama juga dalam pengertian data, fakta, evidence, ya, belum lagi mengolahnya. Jadi ada banyak faktor yang membuat ini terjadi. Tapi di luar pembicaraan tentang yang agak sublim tentang psikologi ini, kita lihat sebenarnya nilai utama Pancasila itu menarik karena apa yang membuat usulan Soekarno atau proposal Soekarno waktu itu diterima dengan tepuk tangan sangat meriah oleh para anggota sidang. Jadi nyaris tidak ada tanggapan negatif kelihatannya gitu deh. Kalau kita lihat di risalah sidang BPUPK itu tidak ada resistensi atau apa. Gitu. Nah, ini bacaan kita karena ya Soekarno sudah menyiapkan sedemikian rupa jawabannya dan dia juga mengendapkan pikirannya itu cukup lama. Intinya dia berpikir dengan mungkin ya ini juga istilah kita mungkin salah, tapi dia berpikir dengan nalar publik. Jadi kalau kita mengusulkan sesuatu atau membuat proposal, yang paling utama harus dilakukan adalah mempertimbangkan kepentingan, kerisauan, ya concern, ketakutan, keprihatinan orang-orang di luar kita atau bukan kita sendiri kira-kira. Nah, kalau itu sudah diadres, lalu ide-ide kita mungkin bisa mereka rasakan sebagai bagian dari kepentingan mereka dan kemudian mereka bisa menerima. Ini yang disebut nanti juga dalam konteks keadilan sosial, kita melihat pentingnya cara berpikir ini, dan saya kira juga kebudayaan kita sangat kental mengajarkan hal semacam ini, ya, cara berpikir, cara merasa, ya, dan sebagainya. Ini yang dalam bahasa Inggris disebut original position dan veil of ignorance, itu jadi prosedur-prosedur keadilan sosial. Kita mungkin tidak perlu masuk ke dalam perdebatan filsafat ini, misalnya diutarakan oleh John Rawls, ya, filsuf keadilan di Amerika, tapi saya rujuk di sini mungkin untuk mencerna makna dari pidato Soekarno itu. Bapak Ibu saya kira boleh tidak setuju, tidak apa-apa, tapi ini cara memudahkan memahami sejarah ini. Nah, tetapi kita memilih republik itu juga bukan tanpa alasan. Apa artinya memilih republik? Istilah ini sebenarnya diperkenalkan abad 30 sebelum Masehi oleh Cicero, seorang negarawan Romawi. Ya. Dia bicara tentang res publica, res populi, the commonwealth, the people. Itu. Tapi idenya ini adalah menunjuk pada satu negara bangsa sebagai kenyataan sosial yang terbentuk dari kumpulan banyak orang yang berbeda-beda, tapi mereka setuju tentang apa yang penting atau esensial bagi keadilan ketika berhubungan satu sama lain. Nah, republik ini nanti mengharuskan atau mensyaratkan beberapa prakondisi yang harus dipenuhi agar republik itu bisa eksis dan bekerja secara semestinya gitu. Nanti akan kita diskusikan. Tapi yang menarik, pernah kejadian sekitar 17 itu tercatat dalam sejarah waktu konstitusi Amerika dibentuk, salah seorang founding fathers mereka, ya, Pak Benjamin Franklin, itu juga seorang ilmuwan waktu itu.
setelah dari rapat itu keluar di gedung dan kemudian didatangi oleh ibu-ibu gitu, oleh mak-mak, dan bertanya pada Pak Franklin, "So, dokter, what we got?" katanya. Jadi apa yang kita dapatkan dari musyawarah tadi, dari deliberasi tadi? Pak Franklin menjawab, "It is republic, moms, as far as you can keep it." Jadi kita dapat republik kalau nanti kita bisa menjaganya. Jadi esensinya ini memang sesuatu yang bergantung nanti juga pengertian nasionalisme dan sebagainya, bergantung pada apa yang kita pikirkan, terutama generasi muda dan cara kita mengelola kehidupan bersama ini. Nah, ini mensyaratkan esensi dari kewarganegaraan yang salah satunya misalnya pengertian warga negara yang mengenali tanggung jawab civic obligation. Tapi dan apa makna civic obligation ini cukup mendalam pembahasannya nanti. Tapi juga warga negara yang sadar untuk menciptakan kebaikan bersama, the common good ya. Jadi misalnya contoh konkretnya ya, dengan berpikir ini kita akan memastikan memiliki listrik di jalan raya, ya, infrastruktur kesehatan yang bagus, infrastruktur pendidikan, udara yang kita hirup bersih, ya. Itu common good gitu. Sering nanti juga dalam mekanisme ekonomi pasar, market dianggap akan bisa menciptakan positive externalities, tapi tanpa peran warga negara dan negara, sering market juga hanya menciptakan negative externalities, ya, mekanisme pasar itu. Jadi seorang kapitalis atau seorang pedagang tentu membutuhkan fasilitas jalan raya untuk memudahkan komoditas barang-barang mereka dalam berjualan. Gitu. Tapi negara dan masyarakat civic itu harus aktif dalam mengarahkan ini, ya, apa yang kemudian nanti bisa menjadi kebaikan bersama. Tapi juga warga negara harus memiliki keutamaan atau kebajikan civic virtues ini, atau nanti yang akan kita diskusikan dan ini cukup dominan dalam ajaran Pancasila. Lalu keterlibatan masyarakat dalam demokrasi juga melibatkan aspek musyawarah berdeliberasi. Kenapa? Dalam republik warga negara yang engage, yang terlibat, ya itu penting gitu. Yang kritis, yang juga tidak harus selalu sepakat tentang banyak hal, tapi memiliki reasoning, kapasitas untuk bernalar, berpikir, kematangan moral semacam. Nah, ini syarat-syarat penting dalam demokrasi, nanti juga akan kita lihat sangat penting. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita review sedikit seperti apa sebenarnya bentuk tatanan atau organisasi bersama, kerjasama dalam masyarakat Indonesia yang paling baik dan tepat, itu menjadi concern dan sebenarnya inti dari percakapan tentang Pancasila itu di sini, ya kan. Memikirkan tentang what is good and right society, standar-standar ini yang saya kira menjadi PR kita terus-menerus, menata kehidupan bersama yang baik dan tepat. Juga di Jogja gitu, misalnya komunitas Jogja yang kita idealkan itu seperti apa sih masyarakat Jogja. Jadi masyarakat yang tertata dengan baik, atau baldatun thayyibatun warubun ghafur kata para ahli agama. Dan lihat, saya kira juga kalau membaca konstitusi kita itu kita bisa berbangga walaupun singkat dan dibuat oleh mungkin banyak founding father kita yang waktu itu juga umumnya dari aristokrat pegawai Belanda dan Jepang, ya. Tapi misalnya kalau bicara tentang visi bernegara itu disebutkan dengan sangat menarik di alinea kedua itu, tujuan untuk pemerintahan adalah untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini tidak jelek-jelek amat menurut saya juga nanti kita bisa bandingkan dengan visi negara lain, tapi ide-ide ini timeless, ya, tidak terbatas oleh waktu. Tentu yang namanya visi biasanya abstrak dan memang sesuatu yang luhur, tapi kalau kita lihat hal ini mestinya menjadi arahan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara itu. Tapi misi negara umumnya disebutkan dengan kalimat aktif, di alinea keempat disebut untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kehidupan dunia berdasarkan perdamaian dan bla bla ya. Intinya 4 hal ini yang sebenarnya mungkin saya kira menjadi panduan dari para penyelenggara negara. Implementasi Pancasila hakikatnya juga mewujudkan ini, nanti akan kita lihat. Nah, jadi sekarang kita bicara tentang bagaimana mengukur atau menentukan standar baik dan buruk dalam kehidupan bersama itu. Dan seringkali ini memang ada banyak kesalahpahaman, nanti akan saya jelaskan mengapa misalnya ide-ide dulu penataran P4 dengan butir-butirnya, itu walaupun intensinya mungkin baik, tapi akar teorinya di mana dan di mana kesalahannya. Ya. Kenapa kemudian kita punya itu tapi punya butir-butir P4 atau penataran P4 tapi kematangan moral misalnya kita tidak cukup baik ketika ada krisis kemudian terjadi pergolakan sosial atau bahkan keretakan sosial ya juga misalnya angka korupsi tetap tinggi. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang juga penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya masih terus berjalan. Tapi ini jadi ilmu tentang moralitas ini penting memang untuk mengembangkan Pancasila, dan ini tantangan kita di dunia pendidikan tinggi, di sekolah ya, mencerna ini. Sebenarnya mendidik moralitas menurut saya bukan mencekoki anak didik atau mengindoktrinasi ya, tetapi mengajak mereka untuk menjadi pribadi yang matang secara moral dalam arti bukan nanti juga ini membutuhkan definisi yang lebih akurat apa yang disebut dengan moral maturity itu, tetapi biasanya kita akan harus mengenali beragam teori pengertian ini. Tapi secara singkat saya akan bicara ini. Jadi yang dominan memang di dalam Pancasila itu adalah ajaran tentang kebajikan atau keutamaan. Pancasila sendiri kalau dilihat kan sebenarnya berupa nilai-nilai. Jadi ada pengakuan akan ketuhanan, tapi makna ketuhanan yang maha esa itu apa menurut saya nanti perlu didiskusikan terus dengan sesama warga negara. Saya akan bicara tentang apa kemudian prinsip-prinsip yang perlu dibangun dalam kehidupan bersama itu, dan hukum atau kebijakan atau policy semacam apa nanti akan kita diskusikan. Tapi virtues ini intinya akarnya ya, filsafatnya dari Aristoteles, dari Plato, dari Socrates dulu, ya, mereka filsuf-filsuf kuno yang mengajarkan ini. Misalnya Aristoteles menulis daftar keutamaan atau kebajikan, ya, yang bagi dia percaya kalau orang atau warga bangsa, warga negara memiliki berhasil dididik, memiliki karakter-karakter yang bajik dan utama, maka tujuan dari negara termasuk kebahagiaan akan bisa tercapai. Jadi di Nicomachean Etik itu dia menulis misalnya beragam list ya, daftar dari keutamaan ini. Untuk memahami ini sebenarnya penting nanti juga karena misalnya Notonegoro itu teori-teorinya diturunkan dari Aristotelian ini. Jadi membaca Notonegoro sebenarnya kelar kalau kita menguasai Aristoteles ya, karena dia banyak sekali mengutip buku Pancasila Notonegoro itu hampir semuanya dari ajaran Aristoteles. Tapi virtues ini yang dimaksud apa? Jadi misalnya nilai kejujuran, keberanian ya bagi seorang prajurit atau tanggung jawab, kepatuhan pada hukum. Nah, nilai-nilai semacam itu termasuk nanti banyak sekali. Jadi idenya mendidik orang baik, intinya menanamkan, menginkulkulit beragam nilai keutamaan atau kebajikan, membuat mereka memiliki karakter ya jujur, baik dan misalnya gitu. Tetapi kita tahu apa problem dari nilai-nilai ini. Seperti juga nanti butir-butir Pancasila kalau kita lihat kan daftar dari demand ya. Semacam juga code of ethic dari banyak profesi kita lihat itu juga bicara tentang ini. Hanya virtues ini bukan teori tentang tindakan. It is not
theory of action karena concern utamanya adalah pada personalitas, jadi mendidik karakter atau menanamkan keutamaan. Bagaimana bertindak atau mengambil keputusan, tindakan itu sendiri tidak menjadi mungkin bisa dilihat sebagai kelemahan dari teori ini. Jadi nanti ada ilustrasi konkret di dunia etik ya, ketika kita menghadapi dilema moral karena antara nilai-nilai keutamaan itu bisa bertentangan satu sama lain. Misalnya profesi-profesi lah di dalam masyarakat itu. Kalau dokter etiknya menjaga rahasia pasien, kalau wartawan itu etiknya adalah mendisclose informasi misalnya. Jadi ada beragam konflik. Di dalam individu sendiri juga gitu. Ya, sering apakah nanti menjadi jujur atau mengutamakan kehidupan orang atau mengutamakan harmoni atau apa, itu tidak memberi pelajaran tentang ini ya. Nah, datanglah kemudian teori kedua yang diintrodusir oleh Immanuel Kant, deontologi, itu dari Dion dan Logos ya, artinya bicara tentang hak yang kepercayaannya ada satu pengertian umum universal yang kemudian bisa menjadi pegangan untuk menilai apa itu tindakan yang baik atau buruk. Jadi dia bicara tentang imperatif kategoris itu, semacam nilai-nilai yang manusia nanti akan menyetujui. Ya. Nah, misalnya ide modern seperti human right itu akarnya dari sini kita tahu, tapi kan sendiri misalnya seperti juga dalam Golden Rule, ajaran-ajaran mulia agama-agama kita lihat ada bicara tentang ini. Tetapi misalnya ya salah satu yang diajarkan Immanuel Kant, perlakukan orang hanya sebagai subjek dalam dirinya sendiri. Jangan memperlakukan orang lain sebagai alat, sebagai sarana, tools. Nah, ini dianggap sebagai contoh dari yang namanya kategoris imperatif itu, dan perilaku yang baik kira-kira harusnya diarahkan ke sana. Tapi setidaknya Virtus sering juga prioritas dari beragam imperatif kategoris itu tidak semudah yang dibayangkan. Saya dalam sejumlah diskusi sering mengulang-ulang contoh ini. Misalnya dalam Perang Dunia Kedua itu ada satu kasus seorang gadis kecil berlindung berlari gitu ya, mencari persembunyian dan masuk ke sebuah rumah di keluarga Jerman. Nah, waktu perang di Jerman itu posisi Nazi dominan dan polisinya kan memberangus orang-orang Yahudi. Nah, gadis kecil orang Yahudi itu berlindung mencari persembunyian di situ. Lalu datanglah tentara Nazi ke rumah itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau menjadi kepala keluarga di situ lalu didatangi tentara SS dan ditanya, apakah ada gadis kecil sembunyi di rumahmu? Apa kira-kira keputusan tindakan yang akan Bapak Ibu ambil? Apakah akan jujur dalam arti percaya bahwa kejujuran itu baik dan dengan itu Bapak Ibu tahu persis anak itu akan diambil oleh SS dan akhirnya mati, padahal anak kecil tidak tahu politik, tidak tahu apa-apa, ya dia hanya ketakutan dan bersembunyi gitu. Atau Bapak Ibu memilih untuk menyelamatkan kehidupan atau melanjutkan kehidupan. Nah, ini yang dimaksud dengan dilema etik itu. Dalam hidup sering kita mengalami itu, pilihan etik atau moral sering adalah pilihan antara buruk dan buruk, antara baik dan baik ya. Kalau pilihannya antara baik dan buruk, sering mungkin lebih mudah jawabannya. Tapi ini yang kemudian yang namanya karakter, nanti kita bicara itu, bagaimana orang mengambil keputusan tindakan dalam situasi tertentu dengan alasan apa. Nah, ini teori moral kenapa penting. Di dalam Pancasila nanti kita akan diskusikan implikasinya tentang ini ya. Nah, yang ketiga itu konsekuensialisme atau utilitarianisme, ini juga ajaran yang tidak kalah simple sebenarnya, sangat elegan karena doktrinnya sederhana dan saya kira juga sangat dekat dengan intuisi kita.
ajarannya adalah jadi untuk menjawab apa itu tindakan atau keputusan yang baik yang dibedakan dari yang buruk, itu konsekuensialisme mengatakan pilih tindakan atau keputusan ya dalam hidup kita itu yang menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar. Jadi lihat pada akibatnya, konsekuensinya. Kenapa disebut konsekuensinya? Karena setiap tindakan atau keputusan biasanya didasarkan pada hasilnya. Kalau menghasilkan manfaat, ya itu kita ambil gitu. Kalau menghasilkan mudarat atau penderitaan atau apa, itu jangan diambil. Nah, ekonom-ekonom tentu juga cara berpikir pengambil keputusan dalam policy sering mendasarkan ini pada kalkulasi utilitarian ini. Jadi menghitung trade-off antara hedon dan dollars atau apa ya, antara dan apa akibatnya nanti. Kita tahu kelemahannya juga seringkali misalnya kelompok minoritas atau apa yang kecil jumlahnya sering menjadi korban dari skema pengambilan keputusan model ini, konsekuensialisme ini. Nah, mengatakan demikian sebenarnya juga Pancasila itu menjadi, kenapa kita mengatakan menjadi ideologi terbuka sebenarnya karena bisa atau seharusnya dapat ya dipergunakan untuk mengadopsi berbagai cara berpikir teori moral ini menurut saya ya. Tapi juga nanti pendidikan moral kita sebenarnya juga melatih cara orang untuk berpikir secara lebih cerdas dan matang dalam bernalar secara moral itu. Nah, jadi kita tahu sebenarnya ini ajaran-ajaran yang nanti juga sangat dekat, agama dan sebagainya akan sangat dekat, nanti kita diskusikan. Nah, setelah melambung ke mungkin ini agak filsafat, mohon maaf background saya filsafat, tapi sekarang kita mungkin bicara agak konkret tentang perbedaan Pancasila di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi sekarang ini. Ini konstansi kami juga di Pusat Studi Pancasila. Jadi ada pergeseran nilai Pancasila dalam spirit reformasi itu. Saya mencatat kita ada 3 atau 4 gitu ya. Nanti kita lihat. Yang pertama adalah setelah reformasi kita menerima gagasan untuk mencegah atau mengurangi kekuasaan atau kesenang-menangan kekuasaan. Jadi di masa Orde Lama dan Orde Baru saya kira misalnya bahkan walaupun ada sekelompok negarawan kita atau politisi kita atau kekuatan politik kita yang menyadari tentang ide-ide ini, tapi secara dominan doktrin Orde Baru mengatakan ini gagasan asli Indonesia. Ya. Tetapi setelah reformasi kita melihat penting ini dan doktrinnya juga berakar jauh dari misalnya ide-ide pemikir filsafat pencerahan seperti Montesquieu dan sebagainya. Tapi di Amerika juga kemudian diadopsi, misalnya di karya James Madison itu, mengapa kekuasaan yang sewenang-wenang harus dikurangi atau dicegah paling enggak. Ini pertanyaan penting karena ide dulu membentuk negara bangsa, ya, negara merdeka itu kalau visi negara tadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang merdeka kan maksudnya juga bukan hanya negaranya atau pemerintahnya, tapi juga warga negaranya gitu. Tapi lalu warga negara yang merdeka ini seperti apa? Jadi kesewenang-wenang kekuasaan itu bagian dari proyek ini. Nah, ajaran filsafatnya kira-kira mengatakan sejauh pemerintahan itu dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain, maka akan selalu ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi beda memang kalau pemerintahan dilakukan oleh dewa atau oleh malaikat, barangkali ada harapan lah ya. Tetapi sayangnya semua pemerintahan itu dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. Dan karena itu perlu dicari cara untuk mencegah kemungkinan ini, dan para ahli pemikir politik kira-kira kemudian mengembangkan gagasan bagaimana caranya setelah mereka belajar dari pengalaman-pengalaman hidup di era
kekuasaan oleh tiran, oleh despot ya. Konteks Amerika merdeka kan memang di bawah kekuasaan absolut King of England gitu, kayak Raja Inggris ya. Tapi banyak di Eropa waktu itu juga sampai abad-abad selanjutnya kekuasaan sewenang-wenang itu masih ada ya kan. Jadi lalu mereka membaca dari Montesquieu pentingnya memisahkan kekuasaan eksekutif dari legislatif dari yudikatif gitu. Dan menarik nanti di dalam ajaran Pancasila kita banyak guru atau juga politisi atau Orde Baru sendiri ajarannya mengatakan karena ide-ide ini barat gitu ya. Tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa mencegah dan mengurangi kesenangan kekuasaan dengan cara apa kalau tidak memikirkan cara mendesain sistem politik ya, remodeling dari kelembagaan politik demokratis gitu. Dan juga nanti pendidikan karakter. Bapak Ibu, saya kira saya tidak perlu bicara panjang tentang ini, tetapi nanti bisa kita diskusikan konteks dari PR kita yang juga masih harus kita lakukan. Negara modern tentu semakin kompleks isunya ya, kita karena itu punya banyak komisi-komisi Komnas ya, itu juga perkembangan terbaru dari tata pemerintahan. Tapi yang kedua ini ciri kedua reformasi adalah pengakuan untuk memisahkan antara negara dan masyarakat sipil. Dan hak privasi warga negara ini penting ditekankan selama Orde Baru kita tahu seolah-olah masyarakat sipil dan negara itu menyatu karena kuatnya doktrin dari negara integralis atau negara organis waktu itu ya. Ini akarnya dari Supomo, tapi Pak Supomo waktu itu salah satu ahli hukum yang mendesain konstitusi yang penjelasannya kemudian dipakai dalam UUD 45 dulu itu. Antara lain ya. Jadi yang konon arsiteknya adalah Pak Supomo. Dia mengambil ide negara organis atau integralisme studi itu sebenarnya dari gagasan-gagasan fasisme Jerman dan romantisme Katolisisme dan romantisme di Eropa gitu. Kita tahu tahun 30-an itu banyak ahli hukum kita yang beberapa ya bisa dihitung dengan jari orang yang berpendidikan waktu itu sampai sekarang juga masih ya. Tapi waktu itu Pak Supomo, Joko Sutono, Zairin, termasuk Notonegoro dan sebagainya itu belajar ke Leiden di Belanda ya, hukum itu dan mengambil ide-ide negara integralis. Nah, jadi negara organis atau integralis sebenarnya bukan nilai asli Indonesia juga, itu diambil dari Eropa dan gagasan fasisme dan sebagainya juga pernah merasuk ke sini. Nah, jadi Pak, saya kira ini ada kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan nilai asli ya, keaslian gitu. Kalau mengklaim Pancasila nilainya dari ide itu mungkin problematik. Tapi hal yang lebih konkret juga mengapa masyarakat sipil perlu dipisahkan dari negara. Nanti akan kita diskusikan. Yang ketiga adalah memastikan penghormatan dan perlindungan terhadap kelompok minoritas dalam demokrasi. Ini juga membutuhkan argumen filsafat ya. Saya kira di dalam konteks demokrasi kita tahu misalnya doktrin yang mengatakan tidak ada manfaatnya sama sekali membungkam pendapat. Mengapa pendapat yang benar harus diberi kesempatan dan mengapa pendapat yang salah juga harus diberi kesempatan untuk muncul. Kalau kita membungkam pendapat yang benar, kita tentu rugi karena kehilangan kesempatan mendapatkan kebenaran. Tapi kalau membungkam pendapat yang salah, kita juga rugi karena kita tidak punya kesempatan untuk membandingkan keyakinan pendapat kita yang kita anggap benar itu dengan kesalahan. Jadi kita merasa aman dan akhirnya kemudian kita lupa atau apa. Nah, jadi spirit demokrasi karena sangat concern dengan isu kebenaran, truth dan pengetahuan ini kemudian sangat penting mengelola ini, dan kelompok minoritas itu bagian dari kepentingan ini sebenarnya agar kita tidak meleng ya istilah Jawanya itu, dan harus selalu mendengarkan sebenarnya pendapat-pendapat apapun itu, tapi menyalurkannya bagaimana nanti kita diskusikan.
Nah, isu yang kita hadapi memang juga yang semua model dilakukan karena percaya bahwa demokrasi dianggap bisa deliver, pertumbuhan membaik, ketimpangan ekonomi teratasi. Ya, problemnya setelah reformasi itu kita menghadapi hal-hal yang memang menakjubkan dalam tanda kutip ya. Jadi setelah kita mengalami euforia itu kan demokratik elektoral itu kita perkuat untuk memastikan legitimasi dari rakyat. Tapi yang kita dapat apa misalnya ada banyak kritik yang mengatakan reformasi terlalu kebablasan atau apa. Karena misalnya dan sebenarnya juga ini problem yang akarnya cukup lama juga ya, seperti misalnya money politics, kita lalu malah dapat ini ya, jadi apa, lalu menyalonkan jadi anggota DPR atau apa itu butuh uang banyak, dan tapi juga ketimpangan ekonomi semakin meningkat ya, politik dikuasai oleh oligarki atau oleh dinasti misalnya gitu, dan tujuan membentuk negara dulu kita selalu mengingatkan spirit Pancasila, satu untuk semua, semua untuk satu, semua untuk semua. Jadi kita bicara sebenarnya spirit dasar tentang freedom and equality for all. Jadi nggak ada orang yang seharusnya lebih tinggi, superior dari yang lain, dan semangat demokrasi kira-kira akan ke situ. Tapi ini PR-PR yang nanti sementara ini saya kira moodnya di negara kita ada orang yang ingin membalikkan demokratisasi, tapi ada yang percaya bahwa justru yang perlu diperkuat adalah demokratisasi, mengembalikan kembali, memperkuat, bring sovereignty back to the people gitu. Jadi lalu memang ini butuh kerja bersama ya, saya kira ini PR kita, dan kita sebagai orang yang mendidik generasi muda saya kira menyadarkan tantangan-tantangan. Agus, saya ingatkan waktu tinggal 5 menit ya. Oh, baik. Ya. Aduh, ini baik. Sebenarnya saya juga ingin bicara tentang tantangan eksternal, ya, tapi juga mungkin yang krusial adalah memahami ranah implementasi Pancasila, bagaimana intimate relationship, keluarga, hubungan dekat, nanti membentuk nilai-nilai kebaikan, ya. Lalu masyarakat sipil dan negara hubungannya apa, ya, konteks apa, kita memahami bahwa masyarakat sipil yang thrive, yang hidup itu penting karena inovasi, penemuan dimulai dari sini. Tapi Pak pahami juga ada problem ketika ada sekelompok masyarakat sipil yang merasa nanti kalau kuat dan menang saya akan mendominasi yang lain gitu. Jadi ini yang disebut masyarakat sipil yang tidak sipil. Sebenarnya juga ini kekuatan-kekuatan populis dari yang muncul di era sekarang perlu kita lihat. Tapi apa populisme, fundamentalisme, peran media sosial dan globalisasi sekarang ini di faktor eksternal. Tapi ini dalam konteks negara kita menghadapi ini juga. Bagaimana mengelola keberagaman ini. Sebenarnya Pancasila intinya lalu menjadi basis dari sebagai dasar negara, artinya lalu menjadi standar untuk applied ya pada ranah publik dan politik kalau dalam bayangan saya. Sementara nilai-nilai keluarga individu itu bisa berbeda sesuai, seperti juga dalam masyarakat sipil, profesi dokter, profesi wartawan tadi, profesi tentara atau LSM atau PNS ini memiliki code of conduct ya, yang kadang setiap individu juga memiliki identitas yang berbeda-beda. Jadi tapi setiap kita masuk dalam collective identification, bagian dari itu konsepsi kebaikan dan keburukan kita juga terbentuk di sini, berkembang di sini, dan sering ada konflik ya satu sama lain dalam pengertian doktrin atau ajarannya. Tapi bagaimana perbedaan-perbedaan yang fundamental itu tetap dikelola, sementara kebebasan, kemajemukan tetap dijaga. Kalau bahasa filsuf lama seperti Sangsah Rosu, meskipun kita bebas, setiap orang bebas, tapi kita semua terikat dalam satu kesatuan, dan apa yang membuat itu terjadi di puzzle-nya di sini. Sayang tidak ada waktu, nanti mungkin saya terakhir akan menjelaskan tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip, policies, dan rule dalam rangka implementasi Pancasila ini. Jadi Pancasila itu sebenarnya kumpulan nilai-nilai. Kita harus membedakan dari prinsip-prinsip dan policy.
Sementara juga harus dibedakan dari hukum dan aturan. Nah, poin yang ingin saya tunjukkan sebenarnya, mengapa di Indonesia sekarang ini banyak sekali hukum atau aturan yang sering bertentangan satu sama lain. Seringkali bukan karena itu diturunkan dari perdebatan prinsip-prinsip dan policy yang sehat, tapi karena basisnya adalah ketika sekelompok orang kebetulan berkuasa membuat hukum atau aturan adalah basis kepentingan untuk dirinya dan kelompoknya. Dan ini yang menjadi, saya kira, mungkin isu politik penting yang kita hadapi. Nah, apa itu prinsip, Bapak Ibu? Prinsip intinya adalah standar yang harus dipatuhi, bukan karena standar ini akan menyebabkan perbaikan situasi sosial, politik, atau ekonomi yang diinginkan, tapi merupakan kebutuhan rasa keadilan atau kepatutan, atau karena dimensi moral yang lain. Jadi misalnya ada satu cerita abad ke-18 itu, ada seorang anak membunuh kakeknya demi mendapatkan warisan. Lalu kasusnya dibawa ke Supreme Court, ya. Dan hakim harus memutuskan apakah anak ini berhak atas warisan itu atau tidak. Untuk mengambil hukum itu dibutuhkan prinsip. Dan prinsipnya apa? Waktu itu kemudian menjadi jurisprudensi hukum yang sampai sekarang mungkin berlaku. Bahwa orang tidak boleh mengambil keuntungan dari tindakan salah yang dilakukan di masa lalu. Jadi intinya dengan prinsip itu hakim mengatakan anak ini nggak berhak atas warisan itu karena dia melakukan did wrong ya sebelumnya. Kalau dia membiarkan kakeknya sakit, meninggal secara natural atau bahkan merawatnya, lalu dia berhak atas warisan. Nah, jadi dia nggak berhak itu. Tapi pertimbangkan nanti ada prinsip yang berbeda dalam berlaku untuk kasus yang berbeda. Ya. Bapak Ibu ingat kasus Sipadan dan Ligitan, perebutan Indonesia dan Malaysia ya, dalam hal pulau itu, karena Sipadan dan Ligitan adalah pulau warisan Belanda. Jadi menurut hukum internasional semua kepulauan bekas pendudukan Belanda adalah wilayah sah Indonesia. Jadi Indonesia punya hak sertifikat lah ya, atas pulau itu. Nah, tapi waktu itu Malaysia yang merawat pulau itu, kapalnya lalu lalang mendirikan bendera di sana dan dia mengklaim pulau itu miliknya. Kasusnya dibawa ke mahkamah pengadilan di Den Haag waktu itu ya, tahun 80-an atau berapa. Tapi mungkin ada yang mengikuti ini juga. Nah, apa prinsip yang diambil oleh hakim di sana? Jadi bukan tentang Malaysia did wrong, tapi dari konsep tentang asal mula pemilikan. Dari mana pemilikan sebenarnya dimulai? Jadi rujukannya dari teori lama, John Locke misalnya mengajarkan bumi dan air dulu itu sebenarnya milik commons, milik bersama. Ya. Jadi dulu nggak ada orang yang berhak ini tanah ini milikku mengatakan. Tapi dari mana orang mengklaim memiliki tanah ini milikku. Nah, Locke bicara tentang mixing labor. Jadi pemilikan dimulai ketika orang mencampurkan karya atau kerjanya yang disebut dengan amal soleh itu pada unknown thing gitu, pada hal atau benda yang tidak ada yang memiliki sebelumnya. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya berjalan di pematang sawah menemukan ranting misalnya, rantingnya Bapak Ibu ambil kemudian dilukis ya menjadi bagus. Nah, kalau ada orang lain menginginkan ranting itu, Bapak Ibu bisa mengatakan ranting ini milikku karena Bapak Ibu sudah mixing labor di situ. Jadi intinya teori asal mula pemilikan itu di sana. Nah, jadi Indonesia kemudian kalah karena tidak mixing labor pada unknown thing. Ya. Seperti juga nanti dalam banyak kasus hukum, kalau Bapak Ibu punya tanah yang luas, dibiarkan bertahun-tahun tidak terurus, kemudian ada orang memasuki tanah itu, yang hakim akan mungkin mengizinkan klaim atas pemilikan tanah itu. Seperti juga mungkin kita mengalami keseriusan dari misalnya fasilitas-fasilitas publik yang kemudian diokupasi oleh yang misalnya rakyat ya yang mengambil alih tanah dan sebagainya ya karena tidak terurus ya dari awal gitu. Nah, ini yang poin yang mau saya katakan bahwa argumen prinsip harus selalu dihadapkan dengan argumen prinsip, argumen policy dihadapkan dengan argumen policy. Policy berbeda dengan prinsip. Intinya adalah bicara tentang bagaimana to improve atau memperbaiki kondisi sosial ekonomi yang kita hadapi. Jadi kalau menghadapi
pandemi COVID, policy apa yang harus diambil. Kalau pendidikan kita kualitasnya buruk, policy apa yang harus diambil. Kalau ketimpangan ekonomi meningkat terus-menerus, 1% atau 10% populasi menguasai 65% resources, ini jauh dari ideal negara. Apa policy yang harus diambil? Ya. Nah, semacam itu. Jadi apa yang memastikan agar kita bisa menghirup udara yang bersih, ya, minum air yang tidak polutif, lalu lintas kita tidak macet, Jogja aman, Bapak Ibu yang punya anak putri bisa berjalan-jalan di kota malam hari tanpa rasa takut. Itu semua public good, ya. Dan ini membutuhkan policy kebijakan. Tapi prinsipnya apa? Nah, baru orang bicara tentang hukum dan aturan yang umumnya lebih all or nothing fashion. Jadi kalau ya kita bicara tentang apa yang harus dan tidak harus, ya, untuk mengatur kehidupan bersama. Jadi lalu ada hukum yang baik, ada policy yang baik, ada prinsip-prinsip yang baik. Nah, kembali ke Pancasila, saya kira kita menghadapi isu ini terus-menerus tentang hubungan agama dan negara. Sebenarnya prinsip kita itu apa, ya? Sila ketuhanan yang Maha Esa, tentang kemanusiaan, prinsip kita itu apa, tentang keadilan sosial, ya, prinsip kita itu apa. Dan esensinya saya kira ini tantangan-tantangan Pancasila kita hari ini, Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini, Mbak. Baik. Ya, nanti bisa kita lanjut. Terima kasih Pak Agus. Saya kembali melihat waktu kita. Ini sekarang kita diskusi, ya. Saya mau mengambil 5 menit waktu istirahat dari waktu istirahat, ya, sehingga kita ada 15 menit dari 20 menit waktu diskusi dengan narasumber. Dan karena itu saya batasi 3 orang saja. Mohon singkat-singkat dan nanti itu direspons oleh narasumber. Silakan yang akan mengomentari, memberi pendapat lain atau bertanya ke Pak Agus Wahyudi. Mari, silakan Ibu Bapak. Ini kalau saya dengar tadi, oh sudah ada. Oh mari, Pawang. Dari sekolah mana gitu ya, biar Pak Agus tahu. Oh ya, lupa tadi, belum saya tulis rename-nya. Pak Wawang dari SMA Pangut di Luhur Yogyakarta. Singkat ya Pak, ya. Sudah? Silakan Pak Wawang. Baik. Tadi Pak narasumber itu menyinggung soal hukum. Nah, saya sebenarnya ingin menanyakan berkaitan dengan ketidakadilan hukum. Sama-sama kasus pelanggaran hukum, contohnya ada seorang nenek yang mencuri singkong dihukum sekian tahun, sementara koruptor yang mengorupsi uang rakyat sekian miliar dihukum hanya sekian tahun. Di mana letak keadilan hukum yang ada di Indonesia berkaitan dengan dasar Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya atau di chat, Ruida? Buat saya, Bu. Ini Pak Jemanto. Ya. Oke, Pak Jemanto. Tidak pakai video nih. Iya. Saya dari mana Peri 3, aja? Pak Jemanto. Peri 3, SMK Peri 3 di Jakarta. Ya. Pada dataran konsep Pancasila, saya kira kita sepakat itu ideal sekali. Namun jika kemudian kita menengok pada dataran aplikasi realitas sosial di masyarakat, maka muncul berbagai problema. Pertama, siapa penjaga atau lembaga apa yang berhak menjaga atas penerapan nilai-nilai Pancasila ini? Siapa yang punya kewenangan? Yang kedua, ini masalah klasik nih. Bagaimana hubungan agama dengan Pancasila? Pertanyaannya adalah, tidak perlukah Pancasila itu semacam payung di atasnya yang memberikan legitimasi untuk tanda petik bisa memaksa orang untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga semua saya kira sepakat bahwa
orang yang melaksanakan agama, apapun agamanya, dia akan sekaligus Pancasilais. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Baik, satu lagi kalau masih ada. Mbak Ilga, Siapakah ini? Pak Cahyo. Pak Cahyo, mari Pak Cahyo. Ya, dari SMA Singkat ya. Pak Panguduluhur Yogyakarta. Sama Pak Wawang tadi. Oke, terima kasih. Tadi sudah dipaparkan Pak Agus Wahyudi dari UGM ya Pak Agus. Terima kasih sekali untuk mendasari kita sebagai warga negara, khususnya yang punya nilai-nilai dasar kepribadian Pancasila. Pertanyaannya singkat, bagaimana bangsa ini menanggulangi radikalisme? Radikalisme sekarang tidak hanya pada di luar yang ditanggulangi oleh TNI dan Polri, tetapi mungkin bisa nanti suatu ketika masuk ke ranah sekolah-sekolah. Nah, contohnya mungkin SMA atau SMK. Gitu Pak Agus, matur nuwun. Baik, terima kasih banyak ya Pak Agus. Langsung ditabung 3 ini ya Pak. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik dan ini bagus sekali. Saya kira ini memang isu-isu kunci yang perlu kita bahas ya secara keseluruhan. Saya pertama ingin bicara sedikit ini tentang tadi pertanyaan kedua dari Bapak dari SMA Piri tadi, Nyun Sewu, Pak siapa nggih? Jumanto. Pak Jumanto. Begini Bapak, mungkin nanti kita bisa bertukar pikiran lagi, tapi hubungan agama dan Pancasila itu seharusnya sudah selesai atau ya jadi gini, kita cara menjelaskannya agama itu sesuatu yang sangat tua ya. Kira-kira saya kutip dari pikiran seorang tokoh. Tidak ada cara untuk menarik saripati atau kesesuaian ajaran keagamaan dengan filsafat sosial atau ideologi politik. Seperti juga Pancasila, demokrasi, isme, liberalisme, sosialisme. Itu semua ideologi politik yang relatif baru buatan manusia. Ya. Agama itu dianggap lalu bukan buatan manusia ya kan, karena berasal dari sesuatu yang adikodrati gitu. Tapi perhatikan sebenarnya juga misalnya kalau orang mengatakan saya seorang Kristen karena saya Demokrat atau sebaliknya saya Demokrat karena itu saya Kristen, itu tidak masuk akal. Ada tokoh Kristen yang sangat besar ya, Thomas Aquinas itu anti demokrasi, tapi juga banyak tokoh Kristen yang pro demokrasi sebagai filsafat sosial ya. Seperti juga nanti dalam Islam ada tokoh-tokoh Islam yang pro demokrasi, Gus Dur dan sebagainya, di level dunia juga banyak. Tapi kalau kita lihat nanti juga ada HTI, ada termasuk MUI dan sebagainya bicara anti pluralisme, sebagai filsafat sosialnya. Jadi lalu tergantung siapa guru ngajinya gitu. Dalam kasus ini hubungan antara agama dan filsafat sosial. Nah, Pancasila sebenarnya juga bagian dari filsafat sosial ini dan bisa dikembangkan menjadi filsafat sosial. Itu kumpulan doktrin sebenarnya yang direkam dari bacaan manusia tentang realitas dan bagaimana dia mendefinisikan dirinya, mengatur hubungan kerjasama satu sama lain. Ya. Kalau kita lihat liberalisme kan sebenarnya juga satu filsafat sosial yang cukup tua. Ini juga bukan ajaran monolitik. Gitu. Liberalisme itu dalam doktrinnya banyak bertentangan satu sama lain. Sering kita dengan gegabah mengatakan Pancasila bertentangan dengan liberalisme. Saya selalu mengingatkan, wait minute ya, sebentar. Ini liberalisme yang mana yang kamu maksud? Apa classical liberalisme atau modern liberalisme, neoliberalisme? Ya beda-beda doktrin tentang ekonominya, tentang manusianya, tentang macam-macam. Nah, jadi kita menghadapi sebenarnya beragam ide atau gagasan ini dan mendidik menurut saya sebagai pendidik kita harus memberi pengetahuan yang memadai kepada anak didik untuk mencerna berbagai
problematik ini dan menyajikannya dengan cara sederhana. Nanti juga kita ada perkembangan tentang tadi hubungan teknologi dan sebagainya ya. Nah, dengan mengatakan itu sebenarnya juga isu-isu keagamaan sebenarnya di mana tempatnya atau bagaimana hubungan negara dan agama itu mestinya kita yang memiliki standar yang semakin baik tentang ini. Nah, tadi disinggung tentang radikalisme atau fundamentalisme. Dalam pengertian tertentu sebenarnya fundamentalisme atau radikalisme adalah ini keterikatan pada satu kelompok kepercayaan yang tak bisa dikurangi atau keyakinan teologis dan kemudian menghentikan pertanyaan lebih jauh. Seorang yang radikal kira-kira meyakini bahwa ajarannya udah set, udah given dan tidak bisa dipertanyakan lagi gitu ya kan. Nah, ilmu pengetahuan memang berbeda Bapak Ibu cara bekerjanya dari keyakinan radikal atau fundamental. Pada titik tertentu seorang saintis mungkin meyakini bahwa kesimpulannya ini benar, tapi dia harus selalu terbuka untuk dipertanyakan dan prosedur atau cara dia bagaimana sampai pada kesimpulan itu bisa diuji terus-menerus. Ini kerja sains dan saya selalu mengatakan Pancasila mungkin juga paling aman kalau didekati atau dikembangkan dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan ini ya. Bukan melulu ideologi gitu nanti akan kita lihat bedanya. Nah, salah satu problem tadi yang dipertanyakan saya kira Pak Cahyo ya, bagaimana menangkal radikalisme. Isunya kan sebenarnya seorang radikal itu sering mengalami keterkungkungan epistemik atau epistemic seclusion. Jadi seorang individu terputus dari informasi yang lebih luas dan terbuka dan hanya menerima retorik kaum radikal dan pandangan pembanding tidak pernah disajikan atau dirawat tadi. Jadi kita nggak terbiasa dengan perbedaan pendapat yang lebih luas dan epistemic seclusion ini menjadi saya kira penyebab kunci nanti juga di dalam konteks perkembangan media yang sebenarnya media sosial ya yang selalu punya dua sisi, dua mata pisau. Jadi ini ya bisa menjadi sarana reformis tapi juga bisa menjadi tools untuk degradasi termasuk menumbuhkan kelompok-kelompok radikal itu bisa. Jadi saran kita memang kemudian pendidikan bukan hanya tentang keterampilan menggunakan media-media sosial itu, tapi tentang memasukkan nilai-nilai, kapasitas mengevaluasi informasi secara kritis, membuat keputusan moral tadi dengan beragam pertimbangan dan mengambil tindakan dalam rangka memperbaiki kondisi manusia. Gitu. Saya kira jawaban saya itu tadi untuk kasus hukum nenek tadi yang dipertanyakan teman kita, saya kira ya kita lihat problem hukum kita salah satunya memang yang paling sulit keadilan di bidang itu. Ini saya kira nanti kita perlu memperbaiki juga mungkin kondisi fakultas hukum termasuk juga para ahli hukum kita mencerna isu-isu ini. Tapi ya kalau kasusnya adalah misalnya seperti saya nangkap juga tekanan publik kemudian penting kadang-kadang di banyak negara ketika seorang hakim mengambil keputusan yang dianggap tidak tepat, kemudian apakah ada cara lain untuk mendapatkan keadilan yang lebih baik. Saya kira kuncinya itu kalau masih ada terbuka setiap warga negara yang diperlakukan tidak adil kemudian masih punya option ya. Yang lain itu artinya kita masih punya harapan untuk menjadi baik. Tapi kalau diperlakukan tidak adil dan kemudian nggak ada cara untuk membela diri, nah ini kondisi masyarakat kita mungkin sudah lumayan toksik ya, udah tidak sehat gitu. Saya kira itu mungkin tanggapan singkat saya Pak. Baik, kalau di jam saya kita masih ada waktu. Untuk dialog ini ya. Ya Ruwaida ya? Ya Bu, masih Oke. beberapa menit. Saya berikan kesempatan kepada 3 orang lagi dan saya berharap yang belum pernah bicara dari kemarin. Silakan Ibu Bapak, ini kesempatan sekali lagi ini kesempatan ya. Pak Didit. Untuk
bisa bertanya, memberi pendapat, tidak harus bertanya. Ibu Bapak mungkin ada pendapat lain atau mendukung, menambahkan, silahkan. Ada Berdasarkan Pak pengalaman. Damianus dari Stella Dus, ada Ya. Raisa. Kita lihat bahan yang disampaikan oleh Pak Wahyudi ini tidak sebatas Pancasila mungkin ya, menurut saya yang mungkin Ibu Bapak kenal 5 sila itu, lalu yang selalu dibacakan dalam upacara dan apa artinya? Ya, ternyata sampai ke soal korupsi, soal masalah-masalah keadilan, kebenaran, itu luar biasa, yang begitu luas karena menyangkut moral, ya. Jadi bagaimana benar-benar kita sebagai warga negara Indonesia dengan jabatan apapun, profesi apapun, termasuk Ibu Bapak sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, itu punya tanggung jawab berdasarkan Pancasila kita ini. Dan tanggung jawab itu bukan cuma yang penting kita ingat, kita hafal, kita selalu bisa sebutkan, tapi ternyata harus sampai benar-benar ke praksis. Nah, bagaimana itu dimasukkan, dijabarkan, dipraktekkan melalui dunia pendidikan kita. Sehingga orang-orang mulai terdidik, tidak harus tunggu sampai fakultas hukum, fakultas apa lagi, tapi sudah harus dari sekolah menengah. Dalam hal ini sekolah menengah atas. Mari silakan Pak Damianus. Sorry. Ya, terima kasih Pak Agus Wahyudi. Selamat pagi. Menarik sekali materi hari ini, mereview kembali ingatan-ingatan waktu kami mengikuti dulu P4 atau P berapa ya. Nah, itu ini menarik sekali ya. Tapi setelah kita lihat reformasi kayak gini, kok nilai-nilai Pancasila makin luntur begitu. Contoh, saya sedih sekali ketika kita lihat adik-adik kita yang mahasiswa ya demo merusak dengan kata-kata kasar dan lain sebagainya. Alasannya demokrasi itu kan kebebasan berpendapat. Apakah bebas seperti itu? Gitu. Apakah bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat juga tokoh-tokoh agama ketika mereka berkhotbah atau berdakwah atau apapun gitu, menyindir agama lain, memprovokasi atau mendoktrin para pengikutnya ya, dengan ajaran-ajaran yang justru bertentangan dengan nilai-nilai agamanya sendiri, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dengan kata-kata sembelih lah, atau membunuh lah dan lain sebagainya. Ini sangat menyedihkan kita sebagai warga negara Indonesia yang berpancasila dan berketuhanan yang Maha Esa. Di mana ketuhanannya? Kalau kita mau melihat ini, gitu lah. Tuhan dijadikan sarana untuk membunuh. Apakah benar ajaran agama itu mengajarkan demikian? Begitu. Belum lagi kita lihat anarkisme juga luar biasa merajalela di negara kita ini, gitu. Nah, saya rindu Pak, Orde Baru tidak selamanya jelek. Ya, Orde Baru tidak selamanya jelek. Mungkinkah Pancasila itu dihidupkan kembali? Ternyata Pak Ibu Megawati yang sekarang ini menjadi ketua apa itu namanya Pancasila, gerakannya sampai ke bawah kok belum terasa ya. Kok hanya tataran di atas saja. Itu bagaimana menggaungkan kembali ya nilai-nilai Pancasila itu ke dalam diri masyarakat, anak muda, generasi ya yang sekarang ini. Kemudian juga kita lihat juga, maaf, banyak juga partai-partai politik yang menolak Pancasila sebagai ideologinya. Ini kan bisa membuat seperti teman-teman katakan tadi. Bisa dengar? Suaranya agak Suaranya hilang. Oke. Setelah bel sekolah itu suaranya langsung drop. Belum, Pak. Mungkin ini apa? Pak, coba mikrofon dicabut dulu terus disambung ulang.
Belum. Kalau enggak, kameranya yang dimatikan dulu. Suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar tapi sangat kecil, jauh. Oke. Ini saya pakai, ini sudah terdengar? Cek volume di laptopnya, Pak. Oke. Saya kira itu dulu mungkin yang tadi sudah saya informasikan. Sudah terdengar, Seperti itu sangat kecil sekali. Mungkin nanti sambil Ibu Elga lanjut, Pak. Pak log out dulu, keluar baru masuk lagi. Iya Pak, biar Boleh kita begitu ya? tidak waktunya ya. Tapi sebenarnya message yang Bapak mau sampaikan tadi sudah ada ya. Saya kira seperti itu. Kita lanjut. Adakah lagi yang mau bicara? Bu Elga. Yap, mari Ibu. Nah ini Ibu Retno. Aduh. Ya, terima kasih Bu Elga dan Pak Agus, juga teman-teman yang bergabung di sini. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Begini Bapak, saya sebagai pengajar untuk saya lebih menempatkan atau memposisikan sebagai pendamping atau teman bagi murid-murid saya. Hanya masalahnya persoalan yang seringkali muncul dalam mendampingi mereka, yaitu kurangnya keteladanan. Kurangnya keteladanan yang mereka terima. Terlebih mungkin yang seringkali muncul di televisi itu tidak atau kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga di kalangan pelajar sendiri, saya masih melihat unggah-ungguh atau sopan santun untuk memperlakukan orang yang lebih tua itu belum semuanya bisa dilakukan. Lalu juga mungkin kasus-kasus kekerasan yang muncul di kalangan pelajar juga sangat memprihatinkan. Nah, menurut saya bahwa tindakan-tindakan mereka selain kurangnya keteladanan yaitu mereka bisa melihat entah di media sosial atau televisi yang banyak sekali mungkin acara-acara yang kurang mendukung untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu ini saya kaitkan dengan peranan pemerintah yang mungkin pernah membentuk suatu lembaga yang berbicara tentang atau implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebetulnya yang dibuat oleh pemerintah itu seberapa jauh yang sudah mereka hasilkan dan bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pendidikan. Karena tadi saya katakan bahwa keteladanan menjadi hal yang sangat penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ya begitu Pak Wahyudi, Pak Agus Wahyudi, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Retno. Terima kasih. Ya Pak Agus, karena waktu, jadi silakan merespons dari beberapa hal ini. Dan ya, karena sesudah ini kita nanti akan masuk ke kelompok. Ya, mari Pak Wahyudi. Yes, siap. Pertanyaannya sangat bagus, ini sangat menantang dan ini saya sering menghadapi pertanyaan semacam ini. Nah, Bapak Ibu, jadi kita tahu sebenarnya sangat jelas bahwa demokrasi atau kebebasan itu kemudian tidak boleh atau tidak berarti kemudian tidak ada aturan gitu ya. Di dalam masyarakat demokrasi dimanapun rule of law itu sangat penting dan artinya kalau tanpa aturan itu kita memiliki satu kondisi yang berbeda dengan demokrasi atau seolah-olah bebas tanpa batas.
Dan manner, ya, manner dalam pengertian etiket itu juga sangat penting. Ini yang disinggung. Saya kira juga Soekarno bicara tentang itu ketika misalnya memberi kualifikasi untuk spirit dari makna ketuhanan yang dia perkenalkan. Ya, dia bicara setiap orang Indonesia atau bahkan negara Indonesia seharusnya beragama, tetapi beragamalah secara berkebudayaan. Artinya do it in civil manner. Jadi konkretnya barangkali Bapak Ibu boleh menjadi seorang Kristen yang taat, seorang Islam yang taat, tapi juga hormati atau perlakukan mereka sebagai penganut ya yang setara, ya walaupun berbeda dengan keyakinan Bapak Ibu sekalian, kira-kira gitu. Jadi ini spiritnya adalah bicara tentang nanti bukan hanya toleransi dan pengertian yang mendasar untuk prinsip Pancasila, tapi kita mengolah ide tentang freedom of conscience dan freedom of religion itu maknanya apa? Hubungan agama dan negara seharusnya seperti apa, lalu hukum, aturan, dan kebijakan yang baik akan seperti apa kalau kita mengenali prinsip-prinsipnya tadi. Jadi saya kira ketika kita sampai pada implementasi, sebenarnya kami di Pusat Studi Pancasila UGM memikirkan ini dengan serius. Ya, apa kira-kira alternatif yang bisa kita tawarkan untuk membuat Pancasila ini implemented, ya, bisa membumi dalam pengertian kemudian. Tapi Bapak Ibu mestinya saya kira paham pembangunan moral itu tidak bisa terjadi semalam. Ini proyek seumur hidup. Dan bicara tentang nanti standar moral progress dan moral maturity itu juga perlu struggling terus-menerus. Seperti halnya kebebasan, ya. Hidup dalam keadaan bebas itu perlu perjuangan setiap detik gitu. Nah, standar moral kita juga gitu. Tapi ada strategi berbeda yang kita tempuh. Saya ingin memperkenalkan satu program yang kita sebut dengan manajemen etik dan penguatan integritas di UGM. Mungkin ini sebenarnya idenya adalah untuk mengimplementasikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau sebagai kepribadian bangsa, tapi based on science and evidence. Caranya apa? Saya kira memulai dari ethically circumscribed environment. Jadi lingkungan yang bisa dikontrol untuk mengimprove standar etik dan integritas. Misalnya kampus, ya, kampus UGM ini yang kita lakukan dengan MEPI, dosen-dosen, karyawan, dan mahasiswa harus memiliki atau perlu dikembangkan sedemikian rupa untuk bisa memiliki standar etik dan integritas yang baik, terutama tentang profesi mereka. Jadi nanti di dalamnya ada ini semacam media pembelajaran, tapi terkait dengan isu moral dan etik dalam lingkungan kerja. Jadi ada misalnya, kita tahu jujur itu penting bagi mahasiswa, tapi implementasi kejujuran adalah pada menghindarkan plagiarisme misalnya. Tapi apa makna plagiarisme? Ya, dalam moral itu untuk menjadi pribadi yang bermoral kita membutuhkan triadik, ya, knowledge, pengetahuan harus kita berikan, skill, keterampilan, dan baru kemudian kita berharap ada komitmen, ya. Jadi ini yang terkait dengan misalnya kerja-kerja para dosen dan tendi dan mahasiswa di UGM, termasuk konflik kepentingan, ya, dan sebagainya. Nah, jadi berbeda dengan penatara P4 ini tidak ditatarkan. Caranya adalah lewat pengembangan sistem secara pelan-pelan. Misalnya ada seorang dosen yang mau melamar menjadi dekan, besok ini mereka diminta lulus dulu konflik kepentingan dan paham apa itu konflik kepentingan, memiliki kesadaran pengetahuan. Ya, misalnya kalau zaman dulu nyun sewu Bapak Ibu ada dosen yang misalnya membuat diktat atau buku dan menjual bukunya di depan kelas gitu. Dan kemudian kalau nggak membeli dapat B misalnya itu pelanggaran konflik kepentingan sebenarnya. Tapi kalau tidak diajarkan dan warga kampus tidak paham lalu tidak memiliki standar tentang ini bahwa itu tindakan itu tidak patut. Ya. Atau bagaimana kalau seorang suami dan istri bekerja dalam satu kantor, apa yang harus dilakukan misalnya itu dalam satu ruang, ya.
itu misalnya kita bicara tentang ini, tentang standar-standar etik ini. Jadi sifatnya ini sangat fungsional dan memang kemudian juga based on science dan evidence, di-improve terus-menerus juga standarnya. Tapi idenya juga tidak menggunakan uang negara atau pajak rakyat yang sangat besar. Karena pengembangan etik dan integritas, ya termasuk bagaimana seorang dosen melakukan penelitian atau mahasiswa akan melakukan pengabdian pada masyarakat, ya riset yang terkait dengan human subject dan sebagainya, itu kita ajarkan dan semua ada standarnya gitu. Tapi MAPI ini intinya fokus pada promoting, mempromosikan, tidak pada policing, tidak pada punishment. Nanti aspek punishment dan policing itu dilakukan oleh Dewan Etik di UGM, ada sendiri gitu ya. Yang kalau ada kasus plagiarisme, prosedur dan tata caranya seperti apa. Tapi etik ini lebih ke promoting, jadi memperkenalkan standar-standar etik dan integritas. Nah, yang saya bayangkan saya pribadi juga sebenarnya implementing Pancasila itu ya dilakukan dengan cara ini. Saya kira kalau misalnya LSM seperti Intervide, saya tahu standar etiknya sudah sangat bagus, para karyawan bagaimana memperlakukan klien, memperlakukan rekanan, bekerja di dalam dengan standar ini, para guru di sekolah-sekolah memiliki ini, ya. Ini artinya kita mengimplementasikan Pancasila untuk warga negara, dan ini concern kita semua. Termasuk kalau di kampus ya kita berhubungan dengan banyak isu ya terkait dengan drug, dengan pelecehan seksual, dengan alkohol. Itu sebelum Pak Menteri ngomongin ini kita udah lama ngomongin ini sejak 2018. Jadi sebenarnya gitu. Tapi ini karena proyek tanpa dana besar, jadi kita memulai kecil-kecil. Tapi modelnya menurut saya kok ini relevan ya untuk implementing Pancasila pada ethically circumscribed environment. Nah, jadi ini berbeda dengan program yang diperkenalkan BPIP atau dulu BP7, itu proyek besar mengindoktrinasi rakyat, memobilisasi, tapi ini dari kesadaran moral, kematangan moral dan pada lingkup kecil, tapi mengimprove pelan-pelan gitu dengan standar yang tertulis dan bisa diuji ini salahnya di mana kalau salah. Jadi modul-modul itu nanti bisa dilihat. Dan caranya memang seperti itu, setelah dosen misalnya belajar konflik kepentingan, dia mengerjakan kuis, lalu kalau lulus 90% sertifikat keluar. Nah, bukti sertifikat ini yang dipakai untuk misalnya salah satu syarat melamar menjadi dekan di UGM misalnya gitu. Dan artinya ini bekerja berbasis sistem itu, menurut bayangan saya. Tapi ini bisa dibayangkan ya, bisa diimplementasikan di BUMN, di LSM, di banyak. Kalau kita punya polisi yang semakin profesional dengan standar etik dan integritas yang bagus, ya para pelayan publik demikian juga. Saya kira ini yang kita maksud menerapkan Pancasila itu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Elga. Nanti bisa dicek di MAPI, Manajemen Etik dan Penguatan Integritas UGM. Oh ya, ada itu ya, biar nanti Ibu Bapak Guru juga. Nah, Ibu Bapak, ini saya usul Mbak Ruwaida nanti ada istirahat sebentar, ya bagaimanapun ada yang mungkin mau bernafas sedikit, minum dan lain-lain. Lalu nanti kita masuk ke kelompok. Sebelum itu nanti ada pengantar sedikit dari saya untuk kelompok. Ruwaida, saya kembali. Ya. Terima kasih banyak Pak Wahyudi. Ini benar-benar benar-benar komprehensif. Salam sehat ini semuanya. Guru-guru perlu sekali nih tahu ini macam-macam hal terkait Pancasila ini. yang penting sekali ya untuk kehidupan kita berbangsa. Dan sehari-hari di masyarakat, di Gunung Kidul, di Sleman, di mana aja kita berada di Jogja sini, ini sangat penting. Ya, semoga dengan bahan-bahan ini nanti guru-guru benar-benar merasakan kekayaan ya
ilmu pengetahuan dan apa sebenarnya itu Pancasila itu. Dan lagi-lagi harus ada praksisnya, implementasinya. Gitu. Nanti Pak Wahyudi kita harap bisa bergabung juga ya sesudah nanti kelompok selesai biar memberi respons. Silakan.